Lu Yun bergegas ke jalan Nanxiao tanpa henti. Matahari sudah benar-benar terbenam saat ini, namun samar-samar Anda masih bisa melihat matahari terbenam berwarna merah di barat. Dalam perjalanannya, Lu Yun sengaja mengubah identitasnya agar tidak dikenali. Saya telah berulang kali memastikan bahwa tidak ada orang dari 3 keluarga besar atau geng macan di jalan Nanxiao. Lu Yun kemudian berubah menjadi Hu Biao. Dia berusaha keras agar tidak diganggu. Segera, Lu Yun menemukan pengemis yang sedang menatapnya pada sore hari di samping tempat pembuangan sampah. Namun ketika pengemis itu melihatnya, dia langsung meringkuk dan menggigil. Adegan ini benar-benar membingungkan Lu Yun, dan dia berpikir, mungkinkah dia mengenali orang yang salah. Pada saat ini, pengemis itu juga berbicara, Tuan Biao. Saya salah. Saya seharusnya tidak memandang Anda seperti itu sore ini. Tuan Biao, saya tidak akan berani melakukannya lain kali. Anda sudah memukul aku sekali. Biarkan saja aku pergi. Lu Yun terkejut saat mendengar ini, dan segera menjawab, apa katamu? Apakah keluarga Sa telah memukulmu? Pengemis itu sangat ketakutan saat itu. Kepalanya bergetar seperti mainan. Tidak, aku salah mengingatnya. Rupanya pengemis itu ketakutan setengah mati. Dan Lu Yun jelas sangat cemas. Lagi pula, apa yang dikatakan pengemis tadi memberinya perasaan yang menyeramkan. Dia selalu berpura-pura menjadi orang lain, tapi sekarang ada yang berpura-pura menjadi dia. Setelah bermain elang seumur hidupku, akhirnya mataku dipatuk oleh elang. Lu Yun berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang dan menurunkan pengemis itu. Ceritakan pada keluarga Sa apa yang sebenarnya terjadi saat kamu dipukuli oleh keluarga Sa tadi. Lu Yun selalu merasa aneh saat mengatakan ini. Pengemis itu menggaruk kepalanya setelah mendengar ini. Namun, karena keagungan Hu Biao dan takut dipukuli lagi, pengemis itu berbicara dengan sedih. Tuan Biao, bukankah Anda mengikuti tuan muda dari keluarga Yang? Setelah sekitar setengah jam, Anda menemukan saya lagi. Apa kamu yakin orang itu adalah Sajia? Tuan Biao, Anda melihatnya dengan jelas. Sekalipun anak itu mengakui orang tuanya salah, dia tetap tidak bisa melupakan wajah Anda, Tuan Biao. Pengemis itu berlutut di tanah dengan letupan dan memegangi kepalanya dengan tangannya. Dia mengira Lu Yun akan memukulnya lagi. Melanjutkan. Lu Yun menebak bahwa ketika dia bertemu Yang Xie, Hu Biao palsu pasti ada di dekatnya, dan dia memperhatikan ekspresi abnormal pengemis itu. Baru kemudian dia datang untuk menanyakan sesuatu kepada pengemis itu setelah dia mengikuti Yang Xie. Kalau begitu, Tuan Biao, Anda. Pengemis itu baru saja mengucapkan 5 kata ketika dia disela lagi oleh Lu Yun, apakah kamu benar-benar tidak punya otak atau kamu berpura-pura tidak punya otak? Kamu belum bereaksi. Itu bohong. Sajia palsu. Oh, saya mengerti. Pengemis itu mengangguk dengan marah, tetapi dia bergumam, siapa yang dapat membuktikan bahwa Anda benar-benar Hu Biao? Apa katamu? Tapi paru-paru Lu Yun hampir meledak karena marah. Jian Nima tidak melihat pakaian ceroboh pengemis ini. Beratnya 145, dan beratnya setidaknya 123. Tidak ada. Lu Yun terlalu malas untuk berdebat dengannya tentang hal ini, teruskan. Setelah Biaoye palsu itu menemukan saya mengikuti apa yang dikatakan Tuan Lai kepada saya sebelumnya dan memberitahu Tuan Biao palsu itu semua yang Tuan Lai katakan kepada saya. Setelah mendengarkan, Tuan Biao palsu itu menamparkan yang lebih muda. Dayton. Lu Yun mengerutkan kening. Menurut akal sehat, Hu Biao palsu harus membunuh orang dan membungkam mereka setelah mendapatkan informasi. Mengapa hanya memukuli pengemis itu saja? Apa sebenarnya yang Hu Lei ingin kamu sampaikan kepada keluarga Sa? Tuan Biao, tidak bisakah Anda memukul saya setelah mendengarkan ini? Pengemis itu bertanya, jika itu masalahnya. Saya lebih suka tidak mengatakan apapun. Aku tidak tahu apakah aku akan memukul Sajia atau tidak, tapi jika kamu berbicara omong kosong dengan Sajia saat kamu sedang menunggang kuda, kamu akan mendapat 2 pukulan hari ini. Lu Yun berkata sambil mengepalkan tinjunya. Hu Biao awalnya bertubuh besar, dengan tubuh besar, dan tinjunya seperti karung pasir. Pengemis itu bergidik ketika melihat ini, dan berkata dengan pelan, rumah tangga ketiga di sisi kiri gerbang kota barat memiliki seorang janda Wang. Ini adalah anak ke-23 Tuan Biao. Zhang Xiunyang, yang menjual kain di Jalan Dulou, ada di sini pada hari ke-7 bulan ini. Ini adalah tahun ke-10 kalian berdua bekerja bersama. Ah Kiao kecil dari Menara Jiaochun meminta perhiasan berharga kepada guru Biao pergi ke Menara Jiaochun. Setelah mendengar ini, wajah Lu Yun menjadi semakin panjang, dan semakin lama, semakin gelap jadinya. Rahasia penting apa ini? Ini jelas merupakan biografi romantis Hu Biao. Tapi Hu Biao juga orang yang berbakat, dia bisa tidur selama 30 hari dalam sebulan tanpa mengenakan pakaian berat, dan dia bisa tidur lebih dari 3 bulan. Bisa dibayangkan berapa banyak selir yang dimiliki Hu Biao di ibu kota Kekaisaran Han Utara. Hu Biao juga seekor kuda jantan murni dan akan menerima semua orang yang datang. Saya berharap saya bisa berbincang panjang lebar dengan burung-burung yang terbang di langit sepanjang malam. Dan Lu Yun akhirnya mengerti mengapa Biaoye palsu memukuli pengemis itu dengan kasar setelah mendengar ini. Ini penuh dengan rasa tidak enak. Hu Biao palsu itu pasti berpikir bahwa dia tidak bisa menanggung kejahatan ini sendirian. Tuan Biao, Anda tidak ingin memukul saya sedikit pun, bukan? Pengemis itu menundukkan kepalanya dan berkata,
Meskipun pengemis itu miskin, dia tidak buta. Wajah Lu Yun hampir terkulai ke tanah, tapi dia tetap tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana Sajia bisa rela mengalahkanmu? Sudah terlambat bagi Sajia untuk berbahagia. Lu Yun mengeluarkan sekantong batu spiritual dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke pengemis itu. Ini adalah hadiah yang diberikan kepadamu oleh keluarga Sa. Ambil batu spiritual ini dan ubah hidupmu di kota. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Jika tidak, keluarga Sa tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menghajarmu. Terima kasih, Tuan Biao. Saya akan meninggalkan ibu kota kekaisaran dalam semalam, saya akan meninggalkan ibu kota kekaisaran sekarang. Lu Yun pergi tanpa berkata apa-apa. Ketika pengemis itu melihat Lu Yun berjalan pergi dan menimbang tas berat di tangannya, dia hampir kehilangan kegembiraannya. Apa yang terjadi dengan ayam besi ini hari ini? Biasanya dia tidak mengeluarkan 1 sen pun, tapi kali ini dia sangat murah hati. Mungkinkah yang ini palsu? Terserah. Hehe, kamu punya uang. Pengemis itu tidak peduli dengan kasur gulungnya yang lusuh, dan dengan senang hati membuang tempat sampah yang bau itu. Setelah pergi, Lu Yun tidak kembali ke geng harimau, tetapi bersiap untuk pergi ke rumah Han. Tampaknya ada beberapa hal yang ditakdirkan untuk terjawab sejak awal. Jika Anda ingin mengetahui bagaimana Istana Kristal Es menghilang, Anda tetap harus menemukan Han Bing. Tetapi ketika Lu Yun tiba di rumah Han, dia menemukan bahwa rumah itu sudah kosong. Hanya ada beberapa pelayan yang berpatroli tanpa sadar. Lu Yun menepuk keningnya dan mengumpat dengan marah, brengsek. Kemudian dia berlari dengan liar dan langsung menuju rumah Yang. Diganggu oleh pengemis itu, Lu Yun sebenarnya lupa, keluarga Han dan keluarga Miao akan menyerang keluarga Yang malam ini. Ketika Lu Yunlin meninggalkan keluarga Yang, dia merasakan suasana yang sangat akrab di dalam. Tapi yang terpikirkan oleh Lu Yun saat itu hanyalah pergi ke jalan Nanxiao untuk mencari pengemis, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Kalau dipikir-pikir lagi, aura itu persis seperti Chaos Bloodworm. Jika keluarga Yang dan Chaos Bloodworm bekerja sama, maka orang-orang yang pergi ke keluarga Yang dan keluarga Miao malam ini mungkin tidak akan kembali. Memikirkan hal ini, kaki Lu Yun tiba-tiba menjadi sedikit lebih cepat. Cacing darah kekacauan dapat dikatakan sebagai perubahan kualitatif dalam peningkatan seorang kultivator abadi, dan Lu Yun memahami hal ini dengan sangat baik. Sepanjang perjalanan menuju alam atas, Lu Yun mengandalkan RH untuk lolos dari kematian atau mengubah kekalahan menjadi kemenangan lebih dari selusin kali. Tapi tanpa sepatu Fei Yun, dan api aneh tidak bisa digunakan, seberapa cepat Lu Yun bisa, tidak peduli seberapa cepat dia. Kamu harus bertahan. Tunggu, Lu Yun berteriak dalam hatinya. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati orang lain. Tidak masalah jika keluarga Han dan keluarga Miao meninggal, tapi Han Bing harus hidup. Han Bing adalah satu-satunya saluran untuk mengetahui kebenaran. Tidak bisa mati. Dia tidak boleh mati. Dan di sebuah restoran di jalan dekat Yang Mansion. Ayah, kenapa kamu tidak percaya pada anakku? Han Bing menghentakkan kakinya dengan marah. Xiao Bing, jangan sebutkan lagi. Kamu masih muda dan belum memahami kejamnya perselisihan keluarga. Kesepakatan lisan yang sederhana tidak dapat dipenuhi. Kepala keluarga Han duduk di depan dan berkata, tidak mungkin, ayah. Karakter yang Xie layak dipercaya. Cukup, Xiao Bing, kamu sudah tua, jadi kenapa kamu tidak mengerti? Dalam menghadapi kepentingan keluarga, semuanya hanyalah awan. Dan Yang Xie bukanlah kepala keluarga Yang. Siapa di keluarga yang akan mendengarkan apa yang dia katakan? Jika Xie menjadi kepala keluarga, apakah menurut Anda dia akan tunduk pada persetujuan lisan Anda? Kepala keluarga Han mendidik putranya dengan cermat. Beberapa hal hanya dapat diselesaikan dengan paksaan, dan beberapa orang hanya dapat memberi Anda dan saya ketenangan pikiran jika hal tersebut hilang sepenuhnya. Xiao Bing, kamu secara bertahap akan memahami hal-hal ini di masa depan. Adapun orang-orang dari keluarga Miao yang masih datang, mereka jauh lebih harmonis, dan ayah dan anak keluarga Miao serta ayah dan anak keluarga Han sangat kontras. Ayah dan anak dari keluarga Han, kepala keluarga Han, sama sekali tidak mendengarkan pendapat Han Bing. Ayah dan anak dari keluarga Miao, kepala keluarga Miao, ingin mendengar pendapat Miao Renfeng, tapi Miao Renfeng hanya mengangguk. Tidak mungkin siapa yang membiarkan Miao Renfeng dikendalikan oleh Lu Yun. Sekarang Lu Yun tidak ada, tidak bisakah dia terus mengangguk? Hal ini membuat kepala keluarga Miao sangat tertekan. Berbeda dengan chauvinisme maskulin dari kepala keluarga Han, kepala keluarga Miao adalah tipe orang yang menerima segala sesuatunya apa adanya dan tidak memiliki banyak cita-cita dan ambisi. Semoga saja keluarga Miao tidak hancur di tangannya. Ini juga alasan mengapa Miao Renfeng mengambil alih keluarga Miao lebih awal. Aren, jangan mengangguk-angguk terus. Kamu harus memberi nasihat pada ayah. Kamu membuat ayah merasa tidak yakin sama sekali. Kata kepala keluarga Miao. Tapi Miao Renfeng masih mengangguk sebagai tanggapannya, yang benar-benar membuatnya cemas. Tuan, di depan adalah restoran yang kita sepakati dengan keluarga Han. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut abu-abu melangkah maju dan berkhotbah di telinga kepala keluarga Miao. Apakah kamu datang secepat ini? Kepala keluarga Miao ketakutan dan wajahnya pucat pasi. Tapi sekarang anak panahnya ada di tali dan harus ditembakkan. Kepala keluarga Miao menahan diri dan memerintahkan, ayo pergi. Pada saat ini,
Miao Renfeng tiba-tiba berbicara, dengarkan perintah tuan muda ini. Jangan bergerak. Ah Ren, kamu akhirnya membuat keributan. Batu besar di kepala hati keluarga Miao langsung diletakkan di tanah. Ayah, dengarkan anakmu. Jangan terburu-buru masuk. Kenapa, Ren, ayah? Pernahkah kamu berpikir bahwa ini mungkin konspirasi antara keluarga Yang dan keluarga Han melawan keluarga Miao kita, bekerja sama untuk menangkap kita semua sekaligus? Mata Miao Renfeng menampakkan cahaya kebijaksanaan. Kepala keluarga Miao gemetar, lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. Ayo tinggalkan tanah yang benar dan salah ini. Hal ini membuat Lu Yun, yang mengendalikan Miao Renfeng dari jarak jauh, tercengang. Siapakah kepala keluarga Jianyima Miao? Ayah, anakku baru saja mengatakan itu mungkin. Itu tidak mutlak. Mengapa kamu terburu-buru? Miao Renfeng menjelaskan pro dan kontra, jika itu benar-benar konspirasi antara keluarga Yang dan keluarga Han, maka tidak apa-apa, untuk mengatakan, ayo pergi sekarang, berhasil menghindari bahaya. Jika tidak, pikirkan apa yang akan terjadi pada keluarga Miao kita. Kami tidak hanya melepaskan merpati keluarga Han, tetapi kami juga menyinggung keluarga Yang. Sialan, dinding. Lu Yun sedang berbaring telentang di salju saat ini. Karena dia terlalu fokus mengendalikan Miao Renfeng, Lu Yun tiba-tiba menabrak dinding. Itu sebabnya saya mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dijelaskan berikut ini. Dinding, di mana temboknya? Kepala keluarga Miao, yang telah mendengarkan analisis dengan penuh perhatian, tiba-tiba menjadi bingung. Tidak apa-apa, ayah, anakku kurang istirahat dalam 2 hari terakhir, dan semangatnya agak rapuh. Itu sebabnya dia terus berhalusinasi, jadi tidak masalah. Dalam keputusasaannya, Lu Yun mengutarakan alasan acak tanpa berpikir. Bahkan ketika Lu Yun mengatakan ini, Lu Yun sendiri ingin membesar-besarkan dirinya. Kalau ada yang bisa percaya, kecuali matahari terbit di barat. Tapi yang tidak pernah disangka Lu Yun adalah adegan ini benar-benar terjadi. Aduh, kepala keluarga Miao berkata dengan wajah sedih dan ekspresi bersalah di wajahnya, ah Ren. Ayahku yang tidak berguna, ayahku yang tidak kompeten. Aku hanya bisa membiarkanmu memikul tanggung jawab penting keluarga di usia yang begitu muda. Aku kasihan padamu. Lu Yun, brengsek. Lu Yun sekarang ingin melakukan tes garis ayah dengan ayah dan anak keluarga Miao. Mungkinkah Jianyima adalah anak kandungnya? Yang paling tidak bisa diterima Lu Yun adalah emosi keluarga Miao tidak berubah sama sekali saat melihat pemandangan ini. Tidak apa-apa, ayah. Inilah yang harus dilakukan seorang anak laki-laki. Sebagai seorang anak laki-laki, Miao Renfeng menghibur ayahnya. Kalau begitu Aren, menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ayah mendengarkanmu. Kepala keluarga Miao terlalu patuh untuk menjadi seorang ayah, dan Miao Renfeng terlalu mantap untuk menjadi seorang putra. Tidak heran jika semua prajurit dari keluarga Miao ini memiliki ekspresi mata mati. Jangan khawatir, ayo cari tempat menginap dulu. Ayo kirim 2 orang untuk berkeliling di sekitar kedai ini. Saat keluarga yang menyadarinya, mereka secara alami akan mengirim orang keluar untuk memeriksanya. Kita akan tahu keasliannya dalam sekejap. Miao Renfeng berbicara dengan fasih. Belum lagi berguna atau tidak, tapi ini pasti bisa menunda serangan kedua keluarga terhadap keluarga Yang, dan ini sudah cukup bagi Lu Yun. Ayah dan anak keluarga Han, yang berada di kedai minuman, sedang menunggu tetapi tidak ada keluarga Miao yang datang, dan mereka merasa cemas. Mengapa keluarga Miao sangat lambat? Kepala keluarga Han meraung marah. Ayah, mungkinkah keluarga Miao membiarkan kita lolos? Siapa yang kamu tanyakan tentang masalah ini? Siapa yang kamu cari? Apakah kamu perlu bertanya? Masalah penting seperti itu tentu saja dibicarakan oleh kepala kedua keluarga. Mungkinkah kamu memintaku untuk mendiskusikannya dengan seorang anak muda bernama Mao Yu? Bukankah itu menurunkan statusmu? Kata kepala keluarga Han dengan kesal. Benar, ayah. Yang tidak kamu ketahui adalah bahwa pengendali sebenarnya dari keluarga Miao adalah Miao Renfeng. Miao Renfeng pasti menderita di tanganku, jadi aku meyakinkan ayahnya untuk melepaskan kami. Mungkinkah kepala keluarga yang merupakan generasi pertama masih bisa dipengaruhi oleh seorang anak laki-laki? Fakta bahwa kepala keluarga Han bisa mengatakan ini menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius Han Bing. Ayah, kamu tidak tahu sesuatu. Keluarga Miao ini. Cukup, Xiao Bing, kenali posisimu saat ini. Kepala keluarga Han menutup mulut Han Bing hanya dengan satu kata. Ya, ayah, anak itu terlalu banyak bicara. Han Bing berkata dengan murung. Kemudian kepala keluarga Han melambai kepada seorang prajurit keluarga Han, pergi. Lihat apa yang terjadi. Apakah keluarga Miao memberontak untuk sementara waktu? Saya mematuhi perintah saya. Dengan mengatakan itu, prajurit itu keluar, tapi kembali dalam sekejap. Han Bing dan putranya, apakah keluarga Miao ada di sini? Kami di sini, di bawah. Prajurit itu berkata dengan hormat. Kalau begitu biarkan mereka segera muncul. Kata kepala keluarga Han. Aku menelepon, tapi mereka tidak muncul. Tentara itu berkata tanpa daya, tanyakan alasannya. Mereka hanya berkata, saya mau jalan-jalan. Han Bing, apa-apaan ini? Jalan-jalan, perang akan segera dimulai. Akankah keluarga Miao menjadi agen bebas? Han Bing berdiri dari tempat duduknya. Ayo pergi, bawa aku melihatnya. Mengatakan itu, Han Bing keluar dari pintu dengan marah.
Melihat hal tersebut, kepala keluarga Han kembali menurunkan pantatnya dari kursi. Karena kamu sangat ingin membuktikan dirimu, aku akan memberimu kesempatan ini sebagai seorang ayah. Sebelum Han Bing turun, dia melihat Miao Renfeng berjalan ke bawah. Seperti yang dikatakan tentara itu tadi, dia benar-benar sedang berjalan. Berhenti dan pergi saja, menggambar lingkaran di tanah seperti ayam yang berkeliaran. Miao Renfeng, Han Bing mengertakkan gigi, dan api di hatinya hampir keluar dari dadanya. Dia menahan diri untuk tidak berteriak. Bagaimanapun, tempat ini hanya berjarak satu jalan dari keluarga Yang. Jika ada kebisingan, keluarga Yang akan dengan mudah menyadarinya. Han Bing segera turun ke bawah dan mendatangi Miao Renfeng, apa yang kamu lakukan? Tidak, itu hanya tindakan perlindungan yang diperlukan. Saya, Tuan, tidak boleh berhati-hati. Jika ini adalah jebakan yang dibuat oleh keluarga Han dan keluarga Yang Anda, bukankah tidak adil jika keluarga Miao kita dimusnahkan? Miao Renfeng berkata terus terang. Hanya keluarga Hanku yang begitu kejam terhadap keluarga Miaomu. Tapi serangan malam terhadap keluarga yang dibicarakan oleh keluarga Hanmu. Miao Renfeng merentangkan tangannya dan berkata. Anda, Han Bing tercekik dan tersipu. Jika kamu berkata begitu, maka aku masih curiga kamu begitu licik dan telah merencanakan dengan keluarga Yang untuk memata-matai informasi tersebut. Kamu ingin membunuh seluruh keluarga Hanku. Oh, kamu sudah menebak semua ini. Putra kedua dari keluarga Han memang pantas mendapatkan reputasinya. Setelah Miao Renfeng memujinya secara tidak normal, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, tapi dia tidak sebaik rambut anak sulungmu saudara. Apakah kamu mengerti? Yang paling dibenci Han Bing adalah seseorang menyebut kakak tertuanya yang sudah meninggal di hadapannya. Kakak laki-laki tertua yang memberikan tekanan padanya dalam segala hal, yang tidak sebaik dia dalam berkultivasi, yang lebih dalam darinya di kota, dan yang pandangan ke depannya lebih baik dari dia. Dulu, Han Bing hampir hidup dalam bayang-bayang kakak laki-lakinya. Jika sesuatu tidak terjadi pada kakak laki-lakinya, dia pasti sudah mati. Maka tidak ada tempat bagi Han Bing di keluarga Han saat ini. Ini juga mengapa kepala keluarga Han memperlakukan Han Bing dengan sangat kasar. Kata-kata Miao Renfeng sama saja dengan menambahkan garam pada luka Han Bing. Miao Renfeng, kamu mencari kematian. Kewarasan Han Bing yang tersisa terhapus, dan dia meraih kerah Miao Renfeng, jika kamu punya nyali, katakan lagi. Seluruh lobi kedai langsung berbalik ke samping dan mengarahkan pandangan mereka ke arah ini. Kepala keluarga Han, yang telah mengamati secara diam-diam, diam-diam menggelengkan kepalanya, dibandingkan dengan Miao Renfeng, Xiao Bing masih terlalu muda. Xiao Bing berhenti. Anak laki-laki dari keluarga Miao, ayo. Ayo kita bicara. Apakah kamu tidak mendengar itu? Kenapa kamu tidak segera pergi? Miao Renfeng tampak sangat tidak terkalahkan. Han Bing sangat marah hingga dia hampir menggigit giginya. Miao Renfeng naik ke lantai 2 dan bertemu dengan kepala keluarga Han. Miao Renfeng dari keluarga Miao, temui kepala keluarga Han. Kepala keluarga Han melambaikan tangannya, anak keluarga Miao. Saya bertanya, apa maksud keluarga Miao Anda dengan ini? Cinta hanyalah satu kata, dan aku hanya mengatakannya sekali. Benar dan salah, sebab dan akibat, aku baru saja mengatakannya di luar sekali, aku yakin kamu pasti pernah mendengarnya juga. Miao Renfeng, kenapa kamu berbicara dengan ayahku? Melihat sikap arogannya, Han Bing justru ingin mengambil tindakan lagi. Berhenti, Xiao Bing. Kepala keluarga Han menghentikan Han Bing. Sekarang setelah kamu menyelesaikan penyelidikanmu, kamu bisa memanggil ayahmu dan membicarakan secara detail tentang kegiatan malam ini, kan? Meskipun kepala keluarga Han berbicara dengan kecepatan yang sangat berbeda dari sebelumnya, jika Anda mendengarkan dengan cermat, Anda dapat mendengar ketidaksenangan bercampur dalam suaranya. Jelas sekali, kepala keluarga Han sedang menahan amarahnya terhadap Miao Renfeng. Kamu tidak tahu apa-apa. Ayahku telah mundur ke belakang layar. Aku bertanggung jawab atas semua urusan keluarga Miao. Jika ada sesuatu yang memerlukan kerjasama, atau rute apa yang harus diikuti keluarga Miao untuk menyerang. Ambil saja urus saja. Katakan saja padaku, aku akan kembali dan membuat pengaturan. Miao Renfeng berkata sambil tersenyum. Hal ini membuat kepala keluarga Han sangat marah. Status seperti apa yang dimilikinya? Kepala keluarga yang bermartabat sebenarnya ingin membicarakan masalah dengan putra pasangannya dan memperlakukan mereka secara setara. Hal ini membuat kepala keluarga Han akhirnya meledak, selama kamu belum mewarisi posisi kepala keluarga Miao, satu-satunya yang dapat berbicara denganku adalah ayahmu. Nak, kamu mengerti. Lalu apa yang kita lakukan tadi? Mendorong pantat dan kentut. Setelah mendengar ini, Han Bing tidak tahan lagi, menghunus pedangnya dan menebas Miao Renfeng. Ini sangat menjengkelkan. Kepala keluarga Han juga memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan dia benar-benar menyetujui tindakan Han Bing. Tentu saja, semua yang dilakukan Miao Renfeng dipimpin oleh Lu Yun di belakang layar. Jika itu benar-benar Miao Renfeng, bagaimanapun juga, dia akan menahan diri di depan kepala keluarga Han. Jika itu masalahnya, menurutku tidak perlu terus bekerja sama. Kata Miao Renfeng sambil menghindari serangan Han Bing. Maka kamu tidak akan pernah meninggalkan gedung ini hari ini. Han Bing, yang gerakannya gagal, sekali lagi menggunakan pedangnya untuk membunuh Miao Renfeng.
Cukup, kepala keluarga Han menghentikannya dan berkata, Xiao Bing, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak segera mundur? Jika Han Bing membunuh atau melukai Miao Renfeng dengan gerakan pertamanya, dia bisa saja menutup mata. Bahkan jika dia dimintai pertanggungjawaban setelahnya, dia masih punya alasan. Namun Han Bing, orang yang kurang beruntung, bukan hanya tidak melukai lawannya sama sekali, bahkan hampir menjatuhkannya. Menurut plot ini, jika Miao Renfeng hanya mengelak, Han Bing tidak akan pernah menyentuh rambutnya. Sebagai pengamat, kepala keluarga Han melihatnya dengan sangat jelas. Meski tidak mau mempercayainya, faktanya ada di depan matanya. Han Bing lebih dari satu tingkat di belakang Miao Renfeng dalam hal keterampilan. Dikatakan bahwa Miao Renfeng adalah salah satu generasi muda terbaik di ibu kota kekaisaran, jadi dia seharusnya lebih baik dari Han Bing. Tetapi jika yang kuat kembali menjadi yang kuat, keadaannya tidak akan jauh berbeda. Alasan utamanya adalah Lu Yun lah yang mengendalikan tubuh Miao Renfeng. Lu Yun telah mengalami momen hidup dan mati jauh lebih banyak daripada Han Bing yang tumbuh di rumah kaca. Apa yang Han Bing anggap sebagai langkah mematikannya, menurut Lu Yun, tidak lebih dari sekadar kecakapan memainkan pertunjukan. Tidak ada hal yang mematikan sama sekali. Kepala keluarga Han, selamat tinggal. Miao Renfeng mengepalkan tangannya, sedikit tertegun, berbalik dan pergi. Ayah, apakah kamu akan membiarkan dia pergi begitu saja? Han Bing memandang kepala keluarga Han dengan bingung. Jika kamu tidak melepaskannya, apakah kamu akan diperlakukan seperti anjing? Kepala keluarga Han memandang putranya yang belum puas dan menghela nafas. Miao Renfeng berjalan keluar pintu dan sangat gembira hingga dia hampir berteriak. Tentu saja, ini bukan karena Miao Renfeng bahagia, tapi karena Lu Yun, yang mengendalikan Miao Renfeng dari jarak jauh, bahagia. Dia tidak menyangka bahwa itu hanya untuk menunda serangan keluarga Han dan keluarga Miao terhadap keluarga Yang. Di luar dugaan, masalah ini langsung kacau balau. Sekarang tidak perlu khawatir Han Bing dalam bahaya. Namun begitu Miao Renfeng sampai di tengah tangga, senyuman di wajahnya menghilang dan dia segera berbalik dan berlari ke atas. Saat Miao Renfeng berbalik, pintu kedai ditendang. Sejumlah besar orang berbaju hitam berdatangan seperti air pasang. Bukan omong kosong, mulailah membunuh. Dalam sekejap, kedai yang semula ramai dipenuhi darah dan jeritan. Bang, Miao Renfeng, kenapa kamu kembali? Han Bing memandang Miao Renfeng yang masuk melalui pintu dengan ekspresi dingin di wajahnya. Keluarga yang ada di sini untuk membunuh mereka. Cepat pergi. Miao Renfeng membuka sedikit jendela dan mengamati situasi di jalan. Saat ini, ada pria berbaju hitam berdiri di sepanjang jalan, sepertinya menghalangi semua pintu keluar dari kedai. Kami tidak berencana membiarkan siapapun keluar dari kedai ini hidup-hidup hari ini. Apa? Bagaimana mungkin? Tapi perkataan Han Bing belum selesai. Saya mendengar jeritan dan bau samar darah datang dari luar pintu. Miao Renfeng, katakan padaku, apakah kamu memimpin keluarga yang ke sini? Han Bing bertanya, kamu benar-benar babi. Jika akulah yang membawa mereka ke sini, lalu mengapa aku harus datang ke sini? Aku hanya bisa memberitahu mereka di kamar mana kamu berada. Mengapa aku harus datang ke sini sendiri dan difitnah olehmu, babi? Miao Renfeng menutup jendela. Jelas mustahil untuk melarikan diri melalui jendela. Han Bing terdiam. Kepala keluarga Han, yang terdiam saat ini, akhirnya berbicara, beraninya keluarga yang merajalela. Daripada hanya meringkuk di rumah, kamu berani mengambil inisiatif. Kamu benar-benar mencari kematian. Saat dia mengatakan ini, kepala keluarga Han mengeluarkan pedang dari pinggangnya dan meliriknya. Lu Yun menyadari bahwa pedang itu ternyata adalah senjata abadi dengan kualitas sempurna. Di mana anggota keluarga Yang? Saat suara kepala keluarga Han turun, bayangan hitam terus muncul dari bayang-bayang di dalam rumah. Lu Yun merasa mati rasa, dan berpikir, mungkinkah semua kultivator abadi ini mengetahui hukum bayangan? Walaupun hukum bayangan bukanlah hukum yang langka, namun masih cukup langka dibandingkan dengan hukum dasar logam, kayu, air, api, dan tanah. Tapi Lu Yun segera menyadari bahwa dia terlalu memikirkannya. Para pembudidaya abadi ini mampu bersembunyi di balik bayang-bayang sepenuhnya karena pakaian malam yang mereka kenakan dipenuhi dengan hukum bayangan. Di sini, di sana, di sana. Para penggarap abadi dari keluarga Han ini berteriak sebagai tanggapan terhadap kepala keluarga Han. Meskipun tuanku membunuh musuh, kepala keluarga Han adalah orang pertama yang dibunuh. Dan dengan kurangnya perhatian ini, Han Bing justru ikut campur dalam tim dan bergegas keluar. Hal ini membuat Lu Yun sangat cemas. Sekarang dia masih berjarak sekitar setengah jam dari restoran. Lu Yun segera mengendalikan Miao Renfeng dan mengeluarkan sebatang bambu tipis. Hanya ada satu ledakan, dan kembang api berwarna-warni meledak di langit. Saat ini, keluarga Miao yang bersembunyi di dekat restoran melihat kembang api di langit. Segera, dia tidak lagi ragu-ragu, dan bahkan kepala keluarga Miao yang tampak khawatir memiliki sedikit keganasan di matanya. Aren dalam bahaya, meskipun aku, kepala keluarga, bergegas maju. Ketika putranya Miao Renfeng dalam bahaya, kepala keluarga Miao, yang sepanjang hidupnya pengecut, akhirnya menguatkan diri. Namun dia tidak tahu kalau anaknya sudah mati hanya sekedar nama saja. Miao Renfeng yang menyalakan kembang api segera diperhatikan oleh keluarga yang sedang menyergap di bawah.
Tiba-tiba dia menendang tanah dan berlari langsung ke ruangan tempat Miao Renfeng berada. Miao Renfeng sama sekali tidak ingin berurusan dengan orang-orang ini, jadi dia langsung melepaskan segenggam serangga Gu dan segera meninggalkan ruangan. Pada saat ini, terjadi huru-hara total di kedai, dan kemanapun Anda melihat, terjadi perkelahian. Namun yang membingungkan Lu Yun adalah dia mengamati beberapa medan perang dan tidak dapat menemukan Han Bing. Mau tak mau dia merasakan hawa dingin di hatinya, berpikir, mungkinkah Han Bing terbunuh hanya dalam upaya sesaat. Jika itu masalahnya, itu terlalu kacau. Untungnya, Lu Yun akhirnya menemukan pihak lain di sudut. Hanya saja situasi Han Bing saat ini agak sulit untuk dijelaskan. Tangan dominannya dipotong, dan darah di tubuhnya sepertinya diparasit oleh Chaos Bloodworms. Lu Yun panik saat itu. Akan lebih baik jika dia ada di sisinya. Dengan adanya RH, Chaos Bloodworm biasa hanya akan gemetar. Tapi sekarang Miao Renfeng yang berada di samping Han Bing, bukan dia. Tidak ada yang bisa menghentikan Chaos Bloodworm melahap jiwa Han Bing. Sialan, apa yang harus aku lakukan? Lu Yun sangat cemas. Melihat seluruh tubuh Han Bing bergerak-gerak, terlihat jelas bahwa Chaos Bloodworm telah mulai memakan jiwanya. RH, adakah yang bisa kamu lakukan untuk mengintimidasiku dari jarak jauh? Bahkan jika kamu ingin Chaos Bloodworm berhenti melahapnya. RH dalam jiwa menggelengkan kepalanya, saudaraku. Jiwa Miao Renfeng ini ditanami merek jiwamu, aku tidak bisa ikut campur. Jenima tinggal selangkah lagi, mungkinkah dia sudah gagal sebanyak itu? Lu Yun meraung dengan enggan. Pada saat ini, kekuatan besar mendorong Miao Renfeng menjauh. Xiao Bing, ada apa denganmu? Xiao Bing, kepala keluarga Han yang berlumuran darah terus mengguncang Han Bing. Apakah itu kamu? Apakah kamu yang melakukannya? Cahaya dingin melintas di depan matanya, dan pedang panjang itu sudah menempel di tenggorokan Miao Renfeng. Baru saja, kepala keluarga Miao memimpin anak buahnya ke dalam kedai dan menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri. Matanya langsung memerah. Beraninya kamu menindas anakku. Bukankah menjadi buruh itu ada? Kamu masih berani mengatakan, lihatlah hal-hal baik yang telah dilakukan anakmu. Kepala keluarga Han meraung marah. Apakah kamu melihat apa yang dia lakukan pada Xiao Bingku? Aku tidak melakukannya. Miao Renfeng membela. Buktinya meyakinkan, tapi kamu tetap berani berdalih. Kalau kamu tidak menggunakan serangga Fudo untuk menginfeksi tubuh anakku, bagaimana mungkin dia bisa kejang-kejang di sekujur tubuhnya? Kata kepala keluarga Han dengan agresif. Benar, bagaimana aku bisa melupakan dia? Lu Yun sangat gembira, tapi kata-kata kepala keluarga Han mengingatkannya. Dia tidak melakukannya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar saat ini. Menarik perhatian semua orang yang hadir. Terutama kepala keluarga Han dan keluarga Miao, yang wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya pada suara yang akrab dan kaya itu. Seorang pria berbaju hitam melangkah maju, melepas topeng hitamnya yang berlumuran darah, dan wajah dengan karakter Tionghoa berusia awal 40-an muncul di depan umum. Siapa lagi selain kepala keluarga Yang? Raut wajahmu, bagaimana ini mungkin? Mata kepala keluarga Han membelalak. Haha, bukankah ini mengejutkan? Menurutmu, aku seharusnya pucat dan sakit parah, kan? Kata kepala keluarga yang sambil tersenyum. Hal ini sangat mengejutkan dua kepala keluarga lainnya. Mereka awalnya berpikir untuk mengusir keluarga yang karena kepala keluarga yang sakit parah. Sebuah adegan yang bahkan mengejutkan kepala keluarga Miao dan keluarga Han pun terjadi. Saya melihat kepala keluarga yang melewati kepala keluarga Han dan Miao Renfeng dan melihat ke arah Han Bing, sampah. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak segera datang ke sini? Saat suara itu turun, Han Bing, yang matanya masih putih dan tubuhnya gemetar, sebenarnya berdiri dan berjalan menuju kepala keluarga yang selangkah demi selangkah. Xiao Bing, apa yang kamu lakukan? Xiao Bing, tidak peduli seberapa keras kepala keluarga Han berteriak, Han Bing mengabaikan kepala keluarga Han seperti robot yang terprogram. Kepala keluarga Han melangkah maju untuk menghalanginya. Han Bing hampir tidak ragu-ragu sama sekali. Dia mengambil pedangnya dengan tangannya yang lain dan menebasnya tanpa ragu-ragu. Untungnya, tangan dominan Han Bing terpotong. Jika pedangnya akurat, kepala keluarga Han pasti sudah terbunuh sekarang. Xiao Bing, kamu tidak mengenaliku. Aku ayahmu, kamu sebenarnya. Tapi Han Bing bahkan tidak melihat ke pihak lain, dan masih berjalan menuju kepala keluarga Yang. Seolah-olah kepala keluarga Yang adalah ayah kandungnya. Haha, apakah kamu mengalami hari ini juga? Kepala keluarga Yang tertawa keras. Ini adalah hasil dari menentang keluarga Yangku. Jika kamu ingin menyelamatkan putramu, patuhi dan bunuh semua anggota keluarga Miao yang hadir. Kepala keluarga Han berkata, jika tidak, anakmu mungkin harus mengucapkan selamat tinggal padamu. Mendengar ini, kepala keluarga Miao terkejut dan segera melindungi Miao Renfeng di belakangnya, jangan bicara omong kosong. Dia ingin kita saling membunuh agar dia mendapat keuntungan. Saya tidak punya pilihan, saya hanya punya satu anak laki-laki yang tersisa sekarang, tidak ada yang bisa terjadi padanya lagi. Cahaya dingin melintas di mata kepala keluarga Han, dan dia menghunus pedangnya, keluarga Han mematuhi perintah. Tunggu, pada saat ini, Miao Renfeng tiba-tiba berkata, cabut pedangnya. Mata semua orang tertarik, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Miao Renfeng. Aren, kamu juga dikendalikan.
Aren, ayah tidak bisa hidup tanpamu. Kata kepala keluarga Miao sambil menangis. Dan ketika spesies itu masih kebingungan, tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang. Ketika dia sadar kembali, dia melihat Han Bing menikam kepala keluarga Yang dengan pedang. Jeritan ini dibuat oleh kepala keluarga Yang. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang semakin bingung. Ini, bagaimana ini mungkin? Kepala keluarga Yang melihat luka tusukan ganas di dadanya dengan tidak percaya. Gumpalan darah menempel pada luka, menghentikan aliran darah sekaligus memperbaiki luka dengan cepat. Ini dia, melihat energi darah yang naik seperti asap dari kompor dapur, kepala keluarga Han tercengang, energi darah dari Chaos Bloodworm. Kamu sampah umat manusia, kamu berkolusi dengan ras alien. Kepala keluarga Yang memuntahkan seteguk darah, kamu akan menghancurkan seluruh keluarga Yangku. Apakah menurutmu aku masih peduli dengan ini? Tidak ada di antara kalian yang bisa pergi hari ini. Kedai ini adalah tempat kalian akan dimakamkan. Kepala keluarga Yang tertawa dan memandang Han Bing, yang paling dekat dengannya, biarkan aku mulai denganmu, nak. Kepala keluarga Han berteriak, tidak bagus. Tubuhnya tiba-tiba berakselerasi dan dia bergegas ke depan, tetapi ada jarak puluhan meter. Tidak peduli seberapa cepat kepala keluarga Han, bagaimana dia bisa lebih cepat dari kepala keluarga Yang. Tidak, melihat serangan kepala keluarga Yang akan menimpa Han Bing, kepala keluarga Han meraung enggan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara, kembali. Han Bing menendang tanah dengan kedua kakinya dan menembak tepat di belakangnya. Sambil menghindari pukulan fatal dari kepala keluarga Yang, itu memukul kepala keluarga Han dengan keras. Jadi, kamulah yang melakukan perbuatan baik. Kepala keluarga yang melewatkan serangan itu, memandang Miao Renfeng yang bersembunyi di balik kepala keluarga Miao. Benarkah? Apakah kamu benar-benar melakukannya? Kepala keluarga Miao memandang putranya di belakangnya dengan tidak percaya. Benar saja, itu kamu. Kepala keluarga Han mengertakkan gigi, dasar bajingan kecil. Kenapa kamu tidak cepat mengeluarkan cacing gu dari tubuh Xiao Bing? Saya berhasil, Miao Renfeng dengan berani mengakui, tetapi saya tidak tahan sekarang. Apa, bajingan kecil, menurutku kamu lelah hidup. Dentang, jika kamu berani menyebut Ren bajingan, aku akan membunuh kepalamu hari ini. Sebuah gada panjang muncul di tangan kepala keluarga Miao. Oke, kepala keluarga Han memandang Miao Renfeng dan kepala keluarga Miao, menekan amarah di dalam hatinya. Kepala keluarga Han, saya bisa membasmi serangga beracun di tubuh Han Bing, tapi hanya jika Anda benar-benar tidak memiliki anak laki-laki di masa depan. Apa katamu? Apa maksudmu? Jadi, kamu sangat ahli dalam hal itu. Kepala keluarga yang tiba-tiba menyela, kamu menggunakan cacing gu untuk menekan sementara Chaos Bloodworm, jadi Han Bing tidak berada di bawah kendaliku. Maaf kamu bisa memikirkan hal seperti itu. Perhatian. Tidak cukup. Tidak masalah, kalian semua harus mati di sini hari ini. Apa? Xiao Bing diparasit oleh Chaos Bloodworm. Orang-orang di alam atas air tidak tahu bahwa begitu mereka diparasit oleh Chaos Bloodworms, tidak peduli betapa berbelit-belitnya prosesnya, mereka pada akhirnya akan menjadi boneka pembunuh yang tidak disadari. Kenapa? Kenapa Tuhan melakukan ini padaku? Biarkan aku menderita kesakitan karena kehilangan anak satu demi satu. Kepala keluarga Han menengadah ke langit dan berteriak, mengeluhkan ketidakadilan. Jie, kalian semua pantas mendapatkan ini. Kalian pantas mendapatkannya. Kepala keluarga yang menyombongkan diri dan menggosok tinjunya, seolah-olah dia akan mengambil tindakan pada detik berikutnya. Kepala keluarga Han, aku punya cara untuk menyelamatkan Han Bing. Karena aku bisa menggunakan cacing gu untuk menekan cacing darah Chaos, aku bisa menggunakan cacing gu untuk membunuh cacing darah Chaos. Ini benar, api harapan kembali menyala di mata suram kepala keluarga Han. Tentu saja, tapi premisnya adalah serangga utama di otaknya harus mati. Jika tidak, saat kekacauan merah darah di pikiran Han Bing mereda, serangga guku akan musnah seketika. Kata-kata ini jelas dibuat oleh Lu Yun. Hanya ada dua cara untuk menyingkirkan Chaos Bloodworms dari seorang kultivator abadi. Salah satunya adalah Chaos Bloodworm mengambil inisiatif untuk pergi, dan yang lainnya adalah Chaos Bloodworm lainnya bersedia membantu dan membunuh yang satu ini. Sedangkan untuk cacing gu, di mata Chaos Bloodworms, mereka bukanlah apa-apa. Alasan mengapa Lu Yun bisa menggunakan cacing gu untuk menekan Chaos Bloodworm di tubuh Han Bing sepenuhnya karena Chaos Bloodworm telah menjadi parasit dalam waktu yang terlalu singkat dan belum merangkak ke dalam jiwa Han Bing.